Untuk praktek kali ini, kita mulai dengan membuat sebuah project baru, di mana klik File, lalu New Project. Bagian kategori Java dan Java Application ini kita biarkan seperti ini. Lalu klik Next. Project name-nya kita kasih nama PBO Latihan 1. Project location-nya biarkan seperti ini. Create main class-nya juga kita biarkan seperti itu. Lalu klik Finish. Nah, di sini kita udah punya project PBO Latihan 1, package-nya juga PBO Latihan 1, lalu kelasnya juga kita udah punya file PBO Latihan 1.java. Nah, di sini kita programnya kita tulis di mana? Di bagian public static void main-nya atau main method main-nya. Kalau sebelumnya kita udah belajar gimana cara menampilkan teks, yaitu dengan sistem out println ya. Seperti ini. Kita coba, jangan lupa disimpan, terus kita jalankan run file. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Kita juga udah belajar gimana cara untuk menampilkan isi variabel dalam program. Misalnya in nama RPL. Sini hello. Gimana? Di sini untuk menambahkan maaf. Kalau itunya teks berarti string ya. String nama RPL. Nah, di sini untuk menambahkan variabel dalam print, kita tambah dengan tanda tambah. Sini nama variabelnya kayak gini. Jangan lupa disimpan. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang udah kita pelajarin sebelumnya. Sekarang, kita akan buat gimana kalau variabel ini bukan diisi langsung di programnya, tapi di-input oleh user atau oleh pengguna. Di sini, kita inputnya di sini. Nah, itu gimana? Kita harus membuat dulu scannernya. Kalau di PBO, kita harus import dulu. Di sini kita ketik import Java scanner. Nah, lalu di sini juga di dalam void main-nya ya, di dalam void main kita bikin objeknya. Namanya kita kasih nama input sama dengan new scanner. System in. Untuk penjelasan, kok ini seperti ini nanti Ibu jelaskan lebih lanjut di pertemuan atau minggu depan ya. Nah, sekarang kita ketik aja dulu seperti ini, dan input ini adalah kata kunci untuk kita membuat inputan di program kita. Kalian bisa rubah input ini mau jadi misalnya masukan atau apa gitu. Di sini buka pakai kata input. Oke. Nah, di sini kita deklarasi dulu variabel. Kita bikin program yang sederhana aja ya, dimana kita input nilai A dan nilai B, lalu akan menampilkan nilai C yang merupakan A ditambah B. Oke, kebayang ya? Sini kita print dahulu, masukkan A. Sebelumnya udah dijelaskan fungsi sistem out println ini, jadi saat kita menampilkan teks, dia akan membuat garis baru karena print line gitu ya. Nah, sekarang Ibu pengen biar dia setelah menampilkan masukan A sama dengan ini, jangan membuat baris baru gitu. Gimana? Tinggal dihapus aja ln-nya, jadi print doang. Gini. Nah, di sini Ibu mau buat inputan yang akan dimasukkan ke variabel A. Berarti kita tulisnya kayak gini. A sama dengan input titik next. Karena dia bertipe data integer, kita pakai next in. Oke, titik koma.
Lalu kita bikin lagi shootnya, masukkan B. Di sini ln-nya juga kita hapus. Lalu di sini B sama dengan kita pakai input lagi, next in. Jadi kita tetap bikin input scannernya ini cuma satu, tapi bisa kita pakai buat beberapa masukan. Ini bisa buat dimasukkan buat A, buat B. Gitu. Lalu kita bikin C sama dengan A ditambah B. Lalu kita tampilkan nilai C-nya. Hasil A ditambah B sama dengan tambah C. Kayak gini. Nah, sekarang kita coba di run. Nah, ini jangan lupa disimpan dulu. Lalu kita run. Nah, dia akan berhenti gini. Gak langsung beres. Jadi kita masukin dulu nilainya berapa. Masukkan A. Karena tipe datanya integer, berarti yang harus kita masukkan itu angka. Jadi kita masukkan 5. Lalu masukkan B-nya. Random aja. Bisa Ibu pilih 9. Harusnya kan 5 ditambah 9 berapa? 14 ya. Kita enter. Hasilnya A tambah B sama dengan 14. Oke. Jadi kayak gini. Terus kalau misalnya Ibu mau namanya juga pakai jadi inputan dong. Bisa. Jadi kita hapus dulu. Lalu sini kita sort lagi berarti. Masukkan nama kamu. Nih. Terus nama sama dengan input. Kalau untuk string kita bisa pakai ini atau pakai yang next doang juga. Biar gampang. Kayak ini aja. Sekarang kita simpan. Lalu klik kanan, run file. Nah, di sini jadi dia langsung menampilkan masukan nama kamu dan dia langsung berhenti minta masukan dulu, minta input dulu. Misalnya Ibu masukin Santi. Kalau Santi, nah, lalu masukkan A. Hanya misalnya 3. Ini 4. Kayak gini. Bisa ya? Jadi kita bagaimana menggunakan scanner untuk membuat inputan dalam program bahasa Java. Jadi pertama bikin dulu import, terus bikin yang scanner ini. Oke, selanjutnya tinggal dipakai. Yang dipakai yang mananya ini, nama objeknya. Ini bakal kita bahas lagi nanti pas materi membuat kelas dan objek prakteknya ya. Gitu. Sampai sini. Untuk latihan membuat scanner sampai sini dulu. Selain program yang telah kita buat, sekarang kita coba bikin satu latihan lagi. Kita masih pakai project yang PBO latihan 1, tapi kita bikin di package ini, klik kanan, New Java Class. Jadi kita bikin file baru ya, namanya kita kasih nama perkalian. Jangan lupa huruf depannya pakai huruf kapital atau huruf besar. Karena kita membuat sebuah kelas baru atau kita membuat nama kelas. Finish. Nah, di sini kita jadi punya kelas baru yaitu perkalian.java. Di sini masih dalam package PBO latihan 1. Nah, di sini untuk kita membuat kelas ini menjadi main class, kita harus menambahkan metode main. Yaitu sama yang kayak di sini. Coba kita lihat. Nah, di sini ada di dalam sini ya. Ini tuh yang dinamakan dengan metode main. Nah, di kelas perkalian ini, kita juga harus menambahkan metode main biar bisa kita run kelas perkalian ini. Bisa kalian copy aja ininya, atau misalnya kalau di NetBeans, kita bisa tinggal ketik ps vm, terus tekan tombol tab di keyboard kalian. Dia akan otomatis membuat public static void ini.
Nah, sekarang di sini kita mau bikin program kayak gini. Misalnya inputannya itu A dan B. Di mana A ini misalnya saat kita input 4 dan misalnya B kita input 7, outputnya itu hasil sama dengan perkalian. Jadi mau 4 dikali 7. Kalau tadi kan penjumlahan ya. Sekarang kita mau menghitung perkalian tapi diulang. Jadi misalnya kalau 4 kali 7 tuh yang 4-nya ada 7 atau 7-nya yang 4? 7-nya ada 4 ya. Kalau berarti penulisannya gimana? 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Dengan berapa? 28. Nah, outputnya pengen seperti ini. Jadi gimana kita membuat programnya? Bisa dilihat di sini kita akan membuat program untuk output yang seperti itu. Pertama, karena di sini kita butuh inputan A dan B, berarti kita harus membuat scanner. Di sini import Java scanner. Jangan lupa di sini juga kita bikin scanner. Nah, kalau tadi input, sekarang kita bikin masukkan atau masukkan, gak apa-apa, sama dengan new scanner. Gini. Sekarang kita deklarasiin dulu variabelnya. A, ada B, dan hasil. Seperti biasa kita bikin print dulu, masukkan A. Di sini. Lalu A sama dengan masukkan titik next in. So, ini biar kalian gak usah nulis panjang system out print ln, kalian bisa tulis aja langsung sout SOUT, terus tekan tombol tab kayak gini. Lalu masukkan B. Sini B sama dengan masukkan dot next in. Nah, untuk hasilnya, kalau sebelumnya kan kita bisa aja kalau langsung misalnya hasil sama dengan 28, berarti kita tinggal tulis aja kan hasil sama dengan A kali B. Kayak gini ya. Tapi kita nggak mau langsung kayak gini, tapi kita mau bikin perulangan yang sepertinya ininya dulu. Berarti harus pakai apa? Pakai perulangan ya. Pakai perulangan itu ada for, ada while. Kita bisa pakai yang mana? Bisa keduanya, tapi kali ini kita akan pakai perulangan for. Jadi ini kita hapus dulu. Di sini kita masukkan for. Ini I-nya ini mau dideklarasiin di sini juga boleh. Jadi misalnya di sini tambah I. Jadi di sini tinggal langsung I sama dengan 0. Tapi kalau di sini kita gak dideklarasiin, berarti di sini harus dideklarasiin tipe datanya in I. I kurang dari, nah kurang darinya ini yang mana? Yang A atau B? Sebanyak berapa kalinya ini yang A atau yang B? Yang A kan ya? Sebanyak ada A-nya 4, B-nya 7, perulangannya ada 4 kali, berarti yang A ya. Berarti di sini A, di sini I plus. Nah, di dalam ini kita bikinnya berarti nampilkannya yang ditampilkan apa? B ya, variabel B tambah simbol tambah. Tapi dia kalau kan 7 tambah, tapi pas yang di perulangan terakhir ini bukan tambah yang ditampilkannya tapi sama dengan. Berarti di sini kita tambah percabangan menggunakan if. If I sama dengan, jika I-nya sudah menjadi I yang terakhir, I yang terakhirnya berarti apa?
A. Kalau misalnya I-nya sama dengan A, dia masih masuk perulangan nggak? Nggak kan? Karena I kurang dari A. Berarti kalau I sama dengan A, dia nggak akan masuk perulangan. Nah, berarti if ini tetap nggak akan kekerjain. Berarti kita harus I sama dengan A dikurang 1. Nah, berarti perulangan terakhir yang akan dikerjakan itu adalah A kurang 1. Kalau misalnya A-nya 4, berarti 3. Kenapa? Karena kita mulainya dari 0. Tuh. Nah, jangan lupa kurung kurawal buka. Sini, B sama dengan ya. Ini B tambah. Ini berarti tambah else. Selain ini, menampilkannya yang pakai simbol tambah. Ini kita bisa di-cut. Cut itu pakai Ctrl X ya. Lalu Ctrl V. Ini LN-nya juga hapus. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini ini baru menampilkan ininya aja, belum perhitungannya. Nah, tapi terus kita belum bikin yang print hasil sama dengannya di sini. Kita bikin sort hasil sama dengan. Nah, untuk perhitungan ininya kita belum hitung nih hasilnya di mana variabel hasilnya belum kita pakai. Jadi kan untuk itu kita harus deklarasiin dulu variabel hasilnya sama dengan 0. Berarti dia sebelum dimulai kita harus mulai dari 0 karena dia pertambahan ya. Tapi kalau misalnya yang kita hitung ini perkalian prosesnya berarti harus mulai dari 1. Karena ini penjumlahan kita mulai dari 0. Oke, di sini di dalam for-nya kita tambahkan hasil sama dengan hasil ditambah A atau B. B kan ya, ini 7 ini B kan. Ditambah B. Titik koma. Kayak gini. Nah, di luar for kita bisa tambahin lagi jangan pakai kutip ya untuk menampilkan variabel hasil. Harusnya kayak gini udah benar ya. Kita coba kita simpan. Terus kita jalankan yang perkalian sekarang. Klik kanan, run file. Dia akan langsung masukkan A-nya misalnya kita samain ya sama yang ini 4, lalu B-nya 7. Hasilnya benar kan ya? Hasil O. Nah, ini dia langsung bikin garis baru karena di sini Ibu lupa hapus ln-nya. Sekarang kita coba hapus ln-nya. Jangan lupa disimpan. Lalu klik kanan, run file. Sini kita masukin lagi 4 dan 7. Hasilnya kayak gitu. Oke, bisa ya? Ini yang paling sederhana banget dan kita masih menggunakan satu file public static void main-nya. Jadi satu kelas punya method main dan langsung dijalankan di situ. Nah, nanti kita bisa bikin beberapa kelas yang nanti bisa dipanggil di method main ini. Kayak gitu.